Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi saya Kena Rumam. Ada putra saya sama anak tetangga. Jadi begini, suka dukanya kita sebagai petugas mau berangkat itu kalau lagi hujan lebat kayak gini. Ternyata kelihatan mendungnya umum. Yang bikin lama akhirnya kita sampai malam untuk pelayanan. Ini aja saya mau berangkat masih mikir-mikir nunggu agak terangan. Ini sudah agak terangan, cuman tadi deres lagi. Oke, gini, musim penghujan seperti ini itu rawan sekali yang namanya sapi sakit, terutama demam 3 hari. Sana mulai mendung. Yang namanya demam 3 hari macam-macam, Pak. Ada yang pneumonia, ada yang kena BEF, ada yang karena mencret, kembung, dan lain-lain. Terus saya lagi seneng hujan-hujan. Nah, apa penyebabnya? Banyak sekali penyebabnya, tapi faktor utamanya itu ya karena antibodi si hewan itu tidak bisa melawan. Mereka kalah oleh serangan virus atau bakteri yang menyebabkan entah itu mencret, entah itu kembung, entah itu penyebab yang lainnya. Nah, untuk yang kedua biasanya faktor pakan, terutama untuk kembung atau mencret itu biasanya faktor pakan ya terutama. Contoh kayak ini, saya ada rumput pakcong yang varietas terbaru sudah saya tanam. Kemarin sudah sempat potong. Memang secara literatur kurang lebihnya 1 meter persegi dengan umur potong umur panen 3 bulan pertama itu kuat 40 kilo. Kemarin sempat, insya Allah alhamdulillah kuat 40 kilo per meter perseginya. Tapi untuk panenan berikutnya katanya akan lebih pendek, katanya sekitar 60 hari sudah bisa panen. Kemarin saya itu karena baru setek, jadi akhirnya waktunya lama, itu membutuhkan waktu sekitar 90 hari kira-kira sampai 100 hari. Oke. Terus yang namanya pakan terutama seperti kembung, seperti mencret ya, sambil saya aktivitas ya. Jadi teman-teman biar nggak bosan lihat sapi terus. Karena gini, yang namanya rumput muda itu adalah keluaran baru atas tunas muda, tunas rumput muda yang keluar. Ketika rumput muda itu keluar atau kita saat peternak itu ngarit atau mengambil di lahan, itu kebanyakan yang namanya rumput muda itu dia serat kasarnya turun, tapi kadar airnya tinggi. Terus ada, tidak saya jelaskan secara rinci, tapi intinya ada beberapa rumput muda yang lumayan bahaya di ternak, yang bikin sapi itu gampang mencret dan gampang kembung, selain karena dipacu juga ternak itu cacingan. Nah, kalau sudah seperti itu, yang namanya keadaan kan seperti ini ya, bisa kita siasati dengan cara setelah kita mengambil rumput, misal kayak rumput gajah itu, misal setelah, atau rumput pakcong atau rumput setaria atau apa, king grass atau terserah sepunyanya jenengan, itu batang bawahnya itu kita sendek, kita taruh di atas, sendek ke bahasa Indonesia apa ya, disandar ke atas, untuk daunnya ke bawah, biar untuk proporsi airnya itu bisa menurun dan rumput tadi layu. Untuk rumput lapangan pun sama, ketika sampai jangan ditaruh di karung. Ketika nanti taruh di karung, nanti akan lembab sekali gitu, dan di situ kalau misal seandainya kelembapannya akan tinggi, terus ada beberapa rumput yang muda, itu akan terjadinya ya asam, Pak. Asam itu akan gampang yang namanya sapi itu mencret atau kembung gitu kan, karena keadaannya terlalu asam. Atau ada perubahan kimiawi yang lainnya. Kalau untuk saya menjelaskan secara lebih jelas, saya lupa karena teori saya saat zaman kuliah tidak terlalu pintar dari teman-teman yang lain. Nah, untuk menyiasatinya, untuk rumput lapangan tadi bisa setelah ngambil dari lahan, kita bisa taruh di tempat yang terbuka di daerah kandang yang bersih. Kita biarkan
Jadi biar menguap, ada sirkulasi udara yang lancar. Untuk itu yang pertama. Itu yang kedua, bisa menggunakan untuk rumput potong tadi atau sejenis rumput-rumputan yang istimewa tadi seperti gajahan, pakcong dan lain-lain. Itu batang motongnya kita yang bawah itu kita senderin ke atas, daunnya ke bawah. Karena gini, ketika di dalam alat pencernaannya si sapi itu terlalu tinggi yang namanya kadar airnya yang terlalu tinggi dan seratnya yang terlalu rendah, itu akan gini loh, akan mudah sekali sapi itu terkena kembung, terutama kembung, apalagi mencret. Mencret itu tidak akan parah. Jadi gini, sapi itu ada beberapa sapi yang tahan akan yang namanya kembung ya. Kembung gampangnya kembung biasa gitu loh, tidak sampai parah. Tapi ada beberapa sapi yang tidak tahan gitu. Biasanya tidak tahannya itu aslinya dia tahan, tapi karena ada cacing yang terlalu banyak di dalam alat pencernaannya si sapi tadi, akhirnya mencretnya yang harusnya cuma sebentar akhirnya jadi parah gitu. Makanya ketika musim hujan seperti ini, mencret itu sampai berhari-hari, apalagi sudah obatin kambuh lagi, obatin kambuh lagi. Biasanya sering yang saya temukan di lapangan itu karena cacingan yang terlalu parah. Makanya obat cacing itu perlu sekali. Terus untuk menanggulangi yang namanya demam dan tadi, usahakan ternaknya dikasih makan yang bagus, sinar matahari yang bagus, sirkulasi kandang yang bagus, tercukupi. Kemudian untuk kadangkala diberikan suplemen seperti vitamin B kompleks, B1, B2, B12, B1, B6 dan B12 atau sejenisnya, atau ditambah sama vitamin yang lain misal, atau dikasih jamu-jamuan seperti kunir, temulawak, itu juga nggak apa-apa. Itu kunir bisa buat anti inflamasinya, temulawak bisa nafsu makannya biar tinggi, karena pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati. Karena kalau sudah sapi itu ternak itu ambruk, apalagi kena BF demam 3 hari, para peternak teman-teman pasti banyak sekali yang bingung. Apalagi kalau saya lagi ngebaca di grup sosmed, itu banyak yang tanya, sapi saya gini, sapi saya gini. Cukup gini aja, kalau ketemu sapi yang demam, apalagi BF atau pneumonia, intinya pokoknya sapinya demam, mengiler, suhu tubuhnya tinggi, untuk pertolongan pertamanya tetap pakan itu dikasihkan secara berkala dengan cara diloloki atau disuapin. Itu tetap wajib biar tidak makin parah kembungnya gitu, atau blood. Terus yang kedua, bisa kita memberikan cairan yang sekiranya bisa untuk meredakan demam atau panas. Karena gini, normalnya kita ketika ada yang namanya suhu tubuh yang meningkat, kita akan merasa tidak nyaman. Nah, sedangkan yang namanya suhu tubuh yang meningkat karena panas, demam tadi itu karena imunitas kita itu melawan yang namanya infeksius, entah dari bakteri, entah itu dari virus yang menyerang di kekebalan kita gitu. Nah, di situ itu terjadi pertarungan dan pertengkaran untuk memenangkannya. Nah, biasanya ciri-ciri yang demam tadi itu biasanya seperti itu. Nah, karena sapi itu tidak bisa paham dengan bahasa kita, akhirnya mereka akan menurutin. Biasanya seperti itu, dituruti, sapinya itu malas makan, nggak mau makan gitu, dituruti nggak mau makan. Kalau sudah seperti itu, dituruti nggak mau makan, akhirnya yang harusnya sapi itu nggak terlalu parah, akhirnya jadi parah karena asupan nutrisinya yang tidak tercukupan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, coba jenengan cari obat paracetamol. Paracetamol buat manusia nggak apa-apa. Kasih dosisnya 4 kali dosis dari orang dewasa, untuk sapi dewasa. Untuk pedet 2 kali dosis dari untuk anak-anak. Tapi kalau misal jenengan takut, misal sapinya bunting, takut, diperhatikan dulu, dipastikan itu paracetamolnya apakah aman buat ibu hamil. Kalau misal aman, berarti ya bisa untuk sapi. Tapi kalau nggak aman jangan. Atau bisa pakai tradisional seperti kunir setiap harinya minimal 5 liter lah, atau 10 liter, karena dari situ nanti insya Allah akan bisa meredakan dan membantu menurunkan demam di dalam sapinya. Cukup segitu aja. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap konsultasikan sama petugas, telepon petugas terdekat biar dicek secara lengkap dan berkala. Dan untuk amit sewu ya Pak nggih, untuk penyebatan demam atau pneumonia atau BF itu sebaiknya pengobatan diulangi 3 hari atau 5 hari setelah sapi disuntik atau diinjeksi. Kebanyakan para peternak itu setelah diobati
ya wes itu toh. Tapi ndak diobatin lagi. Karena gini ya, ada beberapa obat itu yang dia sekali injek, ada yang beberapa obat yang dia injeksinya nanti perlu diulangin, tapi nanti konsultasikan sama petugasnya perlu diulangin nggak gitu. Kalau misal perlu diulangin, tapi sebaiknya setelah diinjeksi 3 hari untuk diulangin lagi, entah itu diberikan vitamin atau entah apa, karena tingkat kritis setelah hewan itu melewati masa kritisnya dia tetap masih lemah. Nah, yang namanya vitamin juga perlu biar antibodinya dan kesehatannya semakin istimewa. Oke, gitu aja. Terima kasih karena sudah terang, saya mau berangkat. Videonya juga lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.